Salah satu maksud tersembunyi Allah berikan ujian adalah agar orang yang menerima ujian mendapat hadiah pahala sabar. Sabar itu diam, duduk, berdiri, jalan. Orang yang akan terus mendapat hadiah pahala, asal tidak mengeluh dan hati cukup menerima. Tapi jarang orang kuat atau tak paham dengan maksud Allah itu, yang menghendaki orang itu dekat dengannya, sehingga lebih memilih tak sabar, mengeluh, dan berkeluh kesah. Sehingga ujian bukan menjadi ujian, tapi menjadi azabnya. Seakan waktu, udara, air, kesempatan, alam seisinya, dan bahkan Allah telah menzaliminya dengan ujian yang begitu beratnya. Maksud Allah diberi surga, tapi apa daya hati lebih memilih neraka. Segala ujian, cobaan itu akan terasa ringan kalau kita memikirkan fadilah atau anugerah yang akan diberikan Allah. Setelah melewati ujian dan cobaan itu, umpama seorang kontraktor bangunan ketika menerima order bangunan sebuah rumah, seorang kontraktor itu akan senang karena akan ada pekerjaan yang dilakukan, senang melaksanakan pekerjaan dan berusaha agar selesai pekerjaan. Karena kalau selesai pekerjaan, maka akan memperoleh bayaran dari pekerjaan yang diselesaikan. Ketika tidak ada order, akan tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Artinya tidak ada bayaran dari pekerjaan yang diselesaikan. Sehingga seseorang kontraktor akan menawarkan atau mengajukan proyek kepada orang ketiga agar diberi proyek pembangunan. Proyek itu ujian, artinya tanpa ujian maka tak ada fadilah atau anugerah yang akan Allah berikan, karena tak ada ujian yang diselesaikan. Allah yang memberikan dan memilihkan proyek ujian, maka Allah juga yang akan memberikan pembayaran atas terselesaikannya proyek. Sudah diuji, kok lulus? Apa sudah selesai? Ya enggak, akan datang ujian yang lebih berat, karena memang di dunia ini tempat ujian. Kalau enggak mau diuji, ya sana hidup di tempat lain, jangan di dunia. Gak mau ngising saja harus ngeden kok di dunia itu. Kalau langsung otomatis kotorannya ada di luar, yang gak usum di dunia itu. Mungkin di alam lain adanya, itu baru ngising. Ya sabar, semua itu di dunia tempat kesusahan. Mau apa juga harus melewati fase demi fase. Apa enggak ingat, sampai kita hidup selama ini itu kan banyak melewati ujian demi ujian. Karena sudah berlalu saja ujian itu jadi tidak terasa. Maka anggaplah ujian itu keseharian, nanti akan enteng menanggungnya. Biasa sajalah, kayak makan nasi harus mengunyah itu kan berarti pol untuk bayi yang belum pernah makan nasi. Nah, kalau orang tua ya 2 piring bisa habis dalam hitungan menit. Kok nggak nangis makan nasinya? Ya enggak lah, wong sudah biasa makan nasi. Enteng malah ketagihan. Ujian itu ya begitu, kalau kita biasakan ya enteng, kalau kita tidak biasakan ya berat. Selalu berpikir positif, semua itu dikehendaki Allah, dan Allah pastilah tidak akan menguji di atas kapasitas hambanya. Dan maksud Allah menguji seberat itu, maksud Allah agar hambanya kuat dan beban
yang di bawah biar enteng, dan memang kenyataannya begitu. Dan kalau kita berserah diri pada Allah, janji Allah itu pasti. Siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan menolong dan mencukupi semuanya. Jika kamu diuji oleh Allah, itu tandanya kamu sedang disayang Allah. Kamu ibadah 20 tahun, belum tentu satu tingkatan langit bisa dilalui. Tapi kamu diuji dengan ujian yang berat, sehari saja bisa 100 langit terlewati. Karena menaik turunkan derajat langit itu hak Allah. Tapi kebanyakan orang diuji itu gagal dalam ujiannya, tidak sabar dan tidak ridho dengan ujian Allah. Makanya setelah diuji tidak mendapatkan apa-apa kecuali keluh kesah dan kepayahan saja. Ketika seseorang muslim sudah ditarik oleh Allah mendekat, entah itu dengan secara halus atau kasar, sama saat itu tarikan iblis berusaha mempengaruhi orang itu, maka terjadilah tarik-menarik. Orang yang ditarik oleh Allah dengan cara kasar cenderung tidak seketika itu bisa menyadari akan tarikan Allah. Kasih sayang Allah dengan cara mengambil apa yang dicintai atau apa yang menjadi kesenangan orang itu, menjadikan dia lepas kendali, kadang marah, tak terima dengan apa yang terjadi, timbul kenelangsaan dan kesedihan yang menghancurkan, meredamkan perasaan hatinya. Jiwanya seperti terbanting, tercampak. Biasanya hal seperti itu juga Allah menggerakkan hati orang di sekitar orang itu untuk ikut menambahi beban mental, entah mencemooh, menghujatnya, mengfitnahnya, atau mengucilkannya. Penderitaan seakan makin berat saja jika orang itu sadar bahwa itu adalah tak lepas dari kehendak Allah yang ingin menjadikan dia orang yang dekat dengannya. Permasalahan transisi akan lebih mudah, tapi kadang kejadian di lapangan tidak begitu. Kadang orang itu malah lari pada hal-hal kemusyrikan, entah ke dukun atau ke kuburan-kuburan mencari solusi. Kita tidak mau membahas itu, tapi kita mau membahas orang yang mau dekat dengan Allah. Ketika orang itu sadar, lantas dia mencari solusi dari kehancuran semuanya dengan mendekatkan diri pada Allah, mungkin dengan mendatangi kiai atau pengajian atau dari mana saja. Batinnya mulai dicerahkan dengan permasalahan yang dihadapi, apa yang dialami, dan hakikat di dalamnya. Batinnya mulai mau menerima dengan keadaan yang dialami, dan batinnya sadar, logikanya mengemuka, imannya mulai mencambah. Pelan tapi pasti dalam batinnya lantas mengambil kesimpulan, tak ada cara untuk keluar dari apa yang dialaminya ini selain mendekatkan diri pada Allah. Maka mulailah suatu proses perjalanan menuju Allah. Dia susun suatu tekad, dia bangun tekad untuk mendekat pada Allah. Dia mulai menyadari jalan yang seharusnya ditempuh oleh orang Islam yang punya iman. Dalam batinnya mulai mendekatkan diri pada Allah dengan menjalankan laku ruhani. Amaliyah-amaliyah mulai diistiqomahkan. Tanda orang itu mau didekatkan lagi adalah orang itu himmah kemauan, sejuk hatinya kuat, kukuh. Dia berusaha istiqomah. Allah melihat apa yang dilakukan oleh orang itu, dan Allah sayang pada orang yang kembali. Allah cinta pada orang yang membersihkan diri. Karena sayangnya Allah,
pada orang itu, lantas Allah ingin orang itu makin dekat dengan cepat. Diumpamakan mesin yang jalannya pelan karena karena banyak karat dan banyak kotoran, maka harus dibersihkan. Diumpamakan jika karat itu tipis, maka cukup dilap. Tapi jika karat itu tebal, apalagi sudah mengerak sekeras beton, tak cukup diamplas, tapi dibetel, dibodem, ditempa sampai rontok semua karat. Sama ketika orang yang dikehendaki Allah menjadi dekat, itu keraknya tebal, maka Allah membetelnya, membodemnya, memalunya dengan keras. Ketika orang yang dikehendaki dekat itu masa lalunya penuh dosa, maka Allah mendatangkan bala bencana, datang seperti martil bertalu-talu, datang seperti ombak pantai gilir gumanti, entah sakit, ujian bertatangan untuk mengikis dosa-dosa orang itu, sehingga rohaninya bersih dari berbagai macam kerak dosa. Orang yang memukul roboh bangunan tembok rumahnya karena mau merenovasi rumah itu, bukan karena orang itu benci pada rumah itu, tapi karena orang itu mau menjadikan rumah itu lebih baik lagi. Begitu juga Allah ketika mendatangkan bergulung-gulung bala bencana kepada orang yang akan dibangun menuju kedudukan orang yang dekat pada Allah, itu menunjukkan Allah sayang pada orang itu. Tandanya Allah anugerahkan di hati orang itu kesabaran, agar orang itu memetik buah pahala kesabaran, dan Allah dekat bersama dengan orang yang sabar. Pernah melihat tanah liat yang mau dibentuk guci, genteng, bata, atau dibentuk barang yang berharga? Tanah itu akan dibanting-banting, dikeplek-keplekkan, diinjak-injak, dicampur air, diuyel-uyel, diremet-remet, seakan-akan orang yang mau menjadikan tanah liat itu jadi sesuatu dia begitu bencinya pada tanah liat itu. Tak cuma itu, setelah menjadi bentuk tertentu, misal mau dijadikan guci, masih diconteng sana sini pakai pewarna, dan kemudian diopen, dibakar. Jika tanah itu bisa bicara, dia akan mengatakan, "Kamu itu kok ya kejam benar, saya salah apa? Sampai sebegitu bencinya kamu padaku." Padahal apa yang dilakukan oleh yang membentuk guci itu, dia ingin tanah itu ada nilainya, bisa dijual dan bisa dihargai oleh orang lain, menjadi guci yang antik, yang dipajang, dikagumi siapa saja yang melihatnya. Bahkan orang lain rela menjaga dan melindungi guci itu dengan ikhlas, agar jangan sampai guci pecah. Begitulah kita dibentuk Allah. Kalau ingin jadi barang berharga, dikeplek-keplek diinjak-injak sampai derajat terendah, diremet-remet, dibakar. Sudah yang ridho saja, sebagaimana ridhonya tanah dibentuk menjadi guci. Coba kalau tanah itu kabur dan menghindar dari pembentukan menjadi guci, lalu menghindar, maka pembentukan amalia akan lebih lama dan menjadi barang yang berguna dan dihargai banyak orang akan jauh dari harapan. Sungguh, seandainya kau tempuh suatu kedudukan, jadi presiden, dari kamu mencalonkan hansip, lalu ketua RT, lalu bayan, carik, lurah, camat, bupati, mungkin belum sampai jadi satpam kepresidenan, waktumu sudah habis. Tapi jika kamu berawal dari diangkat oleh presiden, jadi ajudan presiden, lalu menteri, lalu wakil presiden, mungkin tak butuh waktu lama untuk jadi presiden.
daripada merangkak dari bawah. Begitu juga ketika kamu menempuh jalan kedekatan dengan Allah, dengan kamu tekun ibadah sendirian, dengan kamu diangkat oleh Allah dengan didatangkan ujian-ujian, tentu lebih cepat kamu diangkat Allah untuk dekat dengan Allah, tapi tak banyak orang mengetahuinya.